Dan aku Namira, presenter Mugaru. Kali ini aku bakal ngasih info tentang PPDB Mugaru 2024-2025. Mulai dari bulan Agustus sampai bulan November sudah dibuka jalur inden. Mir, apa kompensasinya kalau daftar di bulan itu? Yang pertama Mal, bisa mendapatkan diskon sebesar 4 juta rupiah. Wow, banyak banget. Ya iya dong. Terus yang kedua? Yang kedua Mal, biayanya bisa diangsur. Maksudnya? Dengan membayar 2,5 juta, kamu bisa join Mugaru. Wow. Ya wah, Mugaru. Oke Mir, nah buat kalian yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kalian harus tahu guys, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik cuman Mugaru. Akhirnya aku Macan dan aku Namira, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke anak-anak. Oh masih ada yang makan. Saya tunggu dulu. Nggak apa-apa, dihabisin. Loh nggak apa-apa. Siapa? Pano. Dihabisin. Oke, siap? Siap? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 7B? Luar biasa. Yes. Kurang semangat. Gimana kabarnya 7B? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, coba dalam hitungan ketiga nanti kita teriakkan semangat ya. Siap ya? Jibril loh, saya ngantuk Jibril. Oke ya. Oke, siap. Teriak semangat 1 2 3 gitu ya nanti ya. 1 2 3 semangat. 1 2 3 semangat. Oke, ya semoga dengan teriakan itu kita jadi semangat. Ya. Bril, cuci muka, Bril. Memang begitu tak kamu? Oh ya wis, oke. Alhamdulillah, saya lihat sudah cukup semangat hari ini ya. Wajahnya nggak ada yang ini. Aga sehat ya. Kamu panggilannya Zafran apa Aga? Aga. Oh ya. Wis ya. Oke. Hari ini lengkap ya? Loh. Oh ini, siapa ini? Satria. Nama lengkapnya Satria siapa? Satria. Oh ya, berarti ini belum mengenal keluarganya ya. Loh iya kan? Kalau mengenal kan mestinya tahu nama lengkap. Iya Pak, itu. Siapa nama lengkapnya Satria? Satria Ramadan. Oh, Satria Ramadan. Oh, Ramadhani. Oh iya ya. Oke ya, oke. Apa ini keterangannya ini? Tidak tahu. Sakit izin di Bolos Pak, enggak tahan. Takut ulangan. Tuh. Sekolah kok takut ulangan? Satria Pak. Satria. Arsi. Berarti Satria kenapa? Sakit izin ditulis apa ini berarti? Belum tahu ya? Bolos. Yo jangan. Yang tahu Nazareth tahu. Dah. Nazareth tahu. Tahu ya? Kan bahasa cek Satria. Kamu baik ya sih. Kenapa kamu enggak tahu? Iya. Wow. Kok susah pula. Terserah. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat pelajaran kemarin? Optimasi penjadwalan ya. Ada yang tahu kenapa kita harus
Menyusun penjadwalan dengan optimal. Agar efisien. Angkat tangan, angkat tangan. Ya. Agar efisien. Agar efisien. Bisa mengatur waktu. Agar bisa mengatur waktu. Esensial, yang penting-penting ya. Ya, jadi sudah saya baca ya dari penjadwalan kalian. Ada beberapa siswa yang ini apa ketika menghitung durasi itu belum pas ngitungnya ya. Coba ini saya bagi aja, yang sudah saya koreksi saya bagi ya. Tolong dibantu Mas Aga. Dibantu dibagikan. Tolong, ayo keliling. Nah, gitu loh, biar tahu temannya. Bisa dewe ya, bisa dewe. Bisa dewe delok nah. Aku bisa dewe. Ada yang belum selesai ya, ini masih dalam tahap dilihat ya. Coba yang belum selesai nanti setelah ini saya selesaikan. Sambil dilihat ini ya buku informatika. Sengaja Pak. Ini buku. Buku informatika halaman 8 yang hijau ya, hijau. Oh ini belum. Oh iya ini. Deva Zaira. Sakwila. Cavia. Yang belum dapat sementara masih di depan ya, nggak apa-apa. Coba yang sudah silakan dilihat. Di situ ada yang saya kasih catatan, ada yang saya kasih catatan ya. Ya. Terus nilainya ada yang B, ada yang B+, ada yang A, ya. Ada yang A+. Oke ya. A++. Ya oke aja. Oke, coba masing-masing melihat di jadwal yang sudah kalian buat ya. Ya, yang mungkin ini belum lah bisa melihat temannya ya, mungkin dalam satu. Ada yang ini ya, dalam membuat waktunya itu nggak nyambung. Contoh gini, nggak nyambungnya begini. Contohnya ya, contoh misalkan. Ya gini misalkan ya, contoh yang nggak nyambung itu misalkan dia jam 5.00 sampai 06.00 ini 1 jam ya. Misalnya ini keterangannya bangun tidur, mandi, terus kemudian sholat, misalkan langsung ini enggak masalah. Sholat terus mandi misalkan gitu ya. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan. Nah yang tidak nyambungnya itu begini. Contoh ya, misalkan ini kan mestinya mulai jam 6 kan. Nah ini langsung dia jam 6 lebih 10 misalkan lah. Ini antara 6 sama ini kan ada sesuatu yang hilang. Ya ini maksudnya itu saya lingkari, artinya nah ini yang harus diperbaiki nanti ya. Ini tidak masalah, kalian sudah sangat bagus sekali. Saya mengapresiasi semuanya sudah bisa membuat penjadwalan harian dengan bagus ya, sudah cukup bagus ya. Ini yang maksudnya ada sesuatu yang miss atau hilang. Nah ini nanti ketika nanti kalian diminta menjadwalkan harus sama. Ini terakhirnya jam berapa, nanti untuk mulai yang kedua ya harus nyambung ya gitu. Oke ya, oke, gak masalah.
Jadi tadi fungsinya membuat penjadwalan itu kita bisa mengetahui berapa durasi waktu yang saya lakukan itu ya dalam satu hari itu. Ini kok ternyata setelah dievaluasi saya terlalu lama di sini. Nah, besok misalnya persiapannya terlalu lama sehingga kalian ada yang telat. Nah, ini berarti untuk berikutnya ya harus dievaluasi. Oh, saya persiapannya terlalu lama, mungkin mandinya itu nggak usah pakai nyanyi-nyanyi ya, karena memang nggak boleh nyanyi-nyanyi di kamar mandi itu ya. Ya, berarti saya nggak usah nyanyi, ya mandi aja, habis mandi segera siap-siap makan, dipersingkat. Nah, itu tujuan kita membuat penjadwalan, jadi kita tahu. Ya, oke, sudah sangat bagus semua. Sip. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. 15.40 sampai 16.00 itu berapa durasinya? 15.40 sampai 16.00. 15.40 sampai 16.00 durasinya berapa ini? 20 menit. Nah, ini 20 menit, Mbak. Ya, tanya. Mungkin ada yang, Pak, saya sudah benar kok dicoret ini, Pak. Ini, Pak. 0555 sampai 0615 berapa, Pak? Ini kamu nggak nyambungnya ini loh. 6.15 ke 7. Mestinya kan ini nyambungnya 6.15 dulu, baru 7. Mungkin persiapan apel. Ya, sampai di sekolah persiapan apel. Jadi ini ada ditambahi lagi satu baris di sini 06.15 sampai 07 baru ke 7. Ini maksudnya nyambungnya itu enggak nyambung. Iki kok banyak Mas 16 jam Mas. Nah, memang aku kan mulai datang dari perjalanan ke sini. Maksudnya sampai sininya. 6.30 sampai 3.30. Coba kamu hitung, masuk 16 jam. 6.30, ya coba ya, 7.30, 8, 9, 9, 10, 10.30, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Ya. Makanya saya kaget tuh, kok 16 jam, kok suwe men ya. 15.30. Iya. Iya. Oke, paham ya? Ada yang konfirmasi lagi? Silakan. Konfirmasi? Sudah konfirmasi ya? Ya. Silakan dilihat halaman 8. Coba dilihat halaman 8. Mas Arsi, ya. Halaman 8 di buku LKS kalian. Sudah dilihat halaman 8. Itu kemarin sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Jadi yang harus dilakukan sebelum optimasi penjadwalan itu yang pertama adalah satu apa? Kejelasan prioritas. Satu apa, Mas? Kejelasan prioritas. Kejelasan prioritas. Ya, jadi kita harus bisa memilih prioritas kegiatan kita itu apa. Ya, Vano ya. Ya. Vano ini saya lihat jam 2 pagi baru tidur dia. Ya. Jam 2 nanti bangun jam 5. Kok bisa ya? Maksudnya berarti dia sudah biasa mungkin ya. Kan di luar nalar.
luar BMKB. Ya. Vano tadi masih tidur jam 2 pagi, Vano. Nah, sudah berubah ya. Jam berapa, Van? Jam 3. Malah nggak tidur saya, Pak. Jam berapa tidur? Oh ya, jam 9 kan, ya. Yo. Jam 11. Wes, gak apa-apa ya, alhamdulillah. Berarti berubah. Berubah tapi sama aja. Berubah dikit kan. Jam 9 pagi, jam 11. Oke, coba kita bahas pertanyaan ya, yang nomor halaman berapa? 8. Coba, apakah yang terjadi jika dalam proses penjadwalan dilakukan tanpa kejelasan prioritas? Kira-kira yang terjadi apa? Ini kita diskusi. Pertanyaan nomor 1 itu loh. Apa yang terjadi ketika penjadwalan dilakukan tanpa kejelasan prioritas? Hancur. Tidak sesuai waktu. Tidak optimal. Wih, keren. Bingung. Ini bingung yang mana maksudnya? Bingung yang mana maksudnya ini? Kurang efektivitas. Jadi tadi ada beberapa yang disampaikan. Kerjaan tidak optimal, tidak sesuai waktu, hancur. Yang paling keren ini, hancur semuanya. Hancur. Saya kira semuanya betul ya. Jadi tanpa kejelasan prioritas penjadwalan tidak akan optimal. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian ya. Keren ya. Wis, nomor 1 terjawab. Nomor 2. Coba Mas Arsi ini dari tadi sibuk sendiri. Mas Arsi coba dibaca pertanyaannya Mas Arsi. Dibaca pertanyaan nomor 2. Enggak. Betul. Iya, dibaca silakan. Apakah kekurangan seorang perfeksionis dalam hal penjadwalan pekerjaan? Apakah kekurangan seseorang yang perfeksionis dalam hal penjadwalan pekerjaan? Perfeksionis itu apa? I am perfect. I am perfect itu film ya. I am perfect. Ya. Perfect itu segala sesuatu harus bisa sempurna. Nek gak sempurna itu dia nggak puas. Malah penol. Ternyata itu menurut informasi ini ada kekurangan. Coba bisa kalian baca pada poin nomor 3. Poin nomor 3 atasnya. Tidak tepat. Influence penjawab tidak dapat telepon. Coba pertanyaan itu bisa kalian lihat di pembahasan nomor 3 itu. Nah, seorang perfeksionis cenderung akan menunda pekerjaannya bila merasa tidak bisa. Akhirnya malah banyak yang tertunda. Betul apa enggak? Waduh, ini kayak enggak sempurna ini nanti. Wis. Nah, jadi malah akan terjadi penumpukan pekerjaan. Karena ya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, yang betul itu kondisi apapun tetap dilakukan, nanti dievaluasi sambil berjalan ya. Oh ya, silakan. Ada tamu tak? Sudah ditarik infak. Wis, itu nomor 3. Coba saya ingin siapa yang baca ya, Mbak Deva. Konsistensi itu apa? Ada yang tahu? Konsisten berarti tidak mencela. Fokus. Ya, konsisten itu ya sesuai
yang sudah disampaikan. Kalau kemarin begini ya sama ya. Jadi tidak mencela-mencela, tidak berubah-ubah. Kira-kira apa jawabannya itu? Apa yang dimaksud dengan bagian terpenting dari penjadwalan adalah konsistensi? Jadi konsisten itu sangat dibutuhkan agar terjadi pola yang sama. Ya, kalau tidak konsisten malah nanti kita nggak mengetahui pola terbaik. Ya, ya Pano ya. Motoy karek sak buat Pano. Cuci muka Mas. Oke ya, jadi kita harus konsisten menjaga supaya pas tetap. Kalau nggak konsisten ya malah kita nggak tahu. Coba pertanyaan nomor 4 Mas Vano, dibaca Mas Vano. Mas Vano. Jika perfeksionis perlu dikurangi dalam pekerjaan. Kenapa Mas Van? Terlalu perfect. Terlalu sempurna itu harus dikurangi. Karena mengakibatkan kurang efisien. Karena akan menghambat produktivitas kerja. Ya, jadi kalau perfeksionis itu berbahaya malahan, karena setiap kegiatan tidak ada yang sempurna. Karena yang menyiapkan juga manusia. Manusia ada yang sempurna apa enggak? Tidak. Siapa yang sempurna? Allah. Ya. Kalau dia harus perfeksionis malah terhambat produktivitas kerjanya. Silakan. Oh iya ya. Jadi malah menghambat produktivitas kerja. Terakhir ada yang mau membaca? Haikal. Mengapa seseorang, apa jawabannya Mas Haikal? Mengapa seseorang harus mengetahui masalah yang ia hadapi dalam pekerjaan? Ya supaya bisa menanganinya dengan cepat, tepat dan baik, akurat. Ya, dia harus mengetahui masalah ya. Oke, itu berarti sudah kita selesaikan untuk optimasi penjadwalan, dan kalian sudah membuat menuliskan penjadwalan harian, sudah cukup bagus. Mohon nanti kalian analisa lagi ya, dianalisa lagi. Saya kira-kira gimana ini untuk jadwal ini, apakah sudah perlu yang mana yang ingin saya sesuaikan lagi ya? Nanti dianalisa sendiri. Kita masuk di ini struktur data. Struktur data.